Siapa tak kenal Jenderal TNI Andika Perkasa? Sosok tentara bertubuh kekar ini adalah orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat. Saat ini, namanya ramai disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Lantas, seperti apa sih perjalanan karir dan kekayaan calon Panglima TNI ini? Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Setelah lulus SMA, ia memilih untuk berkarir di dunia militer. Andika Perkasa kemudian masuk Akademi Militer dan lulus pada tahun 1987. Kala itu, usianya baru menginjak 23 tahun. Setelah lulus dari Akademi Militer, Andika langsung bergabung dengan Kopassus. Di Korps Barat Merah inilah Andika banyak bertugas di Satuan 81 Penanggulangan Teror dan Grup 2 Para Komando. Sebagai prajurit Kopassus, Andika pernah diterjunkan dalam Operasi Timur Timur dan Operasi Bakti TNI di Aceh. Setelah 12 tahun bertugas di korps yang pernah dikomandoi Prabowo Subianto itu, Andika berpangkat mayor kemudian ditugaskan di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2002, Andika sudah berpangkat Letnan Kolonel dan kembali lagi ke Kopassus. Ia menjabat Komandan Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama di Grup 3 Sandi Yuda. Di tahun yang sama, Andika menjabat Kepala Seksi Intelijen di Korem 051 Wijayakarta. Nah, setelah naik pangkat menjadi kolonel, Andika menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kepala Staf Umum TNI. Lalu, Komandan Resimen Induk Kodam Jaya Jayakarta dan Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan. Karir kemiliteran Andika Perkasa sangat moncer dan melesat dengan cepat. Hanya setahun menyandang pangkat Brigadir Jenderal, tentara bertubuh kekar ini kemudian naik pangkat menjadi Mayor Jenderal di tahun 2014. Di tahun yang sama saat Jokowi terpilih menjadi presiden, Andika Perkasa diangkat menjadi Komandan Pas Pampres. 2 tahun berselang, ia kemudian menjabat sebagai Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Memasuki tahun 2018, Andika sudah berpangkat Letnan Jenderal. Di tahun itu pula karirnya semakin meroket. Setelah menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, beberapa bulan kemudian ia menjabat sebagai Panglima Kostrat. Masih di tahun yang sama, Andika naik pangkat menjadi jenderal dan menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat hingga sekarang. Kecemerlangannya dalam dunia militer, khususnya di Angkatan Darat, membuat Andika Perkasa dipercaya Jokowi mendampingi Erick Thohir dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bahkan dengan segudang pengalaman dan prestasi yang telah dicapainya, membuat Andika Perkasa menjadi calon kuat Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Gimana nih menurut kamu kalau Jenderal TNI Andika Perkasa jadi Panglima TNI? Meski berstatus sebagai tentara, Andika Perkasa ternyata sangat peduli dengan dunia akademik. Peraih bintang Kartika Eka Paksi Utama ini pernah kuliah di sejumlah universitas di Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, Andika menempuh pendidikan di Norwich University dan National Defense University. Ia juga mengambil gelar master di Harvard University, kemudian mengambil gelar doktor di George Washington University. Makanya jangan heran nih pedikers jika pria yang hobi fitness ini memiliki 5 gelar akademik sekaligus. Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, MSc, MPhil, PhD. Wow, gelarnya panjang banget ya. Sekarang kita lanjut membahas soal kehidupan pribadi Jenderal Murah Senyum ini. Andika Perkasa adalah sosok yang sangat beruntung menikahi putri jenderal. Yang menikah dengan Diah Erwani, yang tak lain adalah putri mantan Kepala BIN Jenderal AM Hendro Priyono. Dari pernikahan ini, mereka dikurniai putra sematawayang bernama Wiratama Akbar Perkasa. Berstatus sebagai menantu AM Hendro Priyono yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, rupanya membuat Andika Perkasa kerap mendapat tuduhan miring. Karir militernya mulus disebut-sebut karena campur tangan sang mertua. Meski demikian, Andika dengan tegas menepis dugaan itu. Nah, juga ada fakta menarik nih soal Andika Perkasa. Ia menjadi jenderal kelima yang menikahi putri jenderal. Andika Perkasa menggenapi 4 jenderal seniornya yang juga menikah dengan putri jenderal yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Gumelar, Prabowo Subianto, dan Riamizar Riyakudu. Wah, ini sih namanya jenderal menantu jenderal. Well, setelah melihat perjalanan karir Jenderal Andika Perkasa, sekarang
Yuk kita intip kekayaan yang dimilikinya. Pasti kalian penasaran berapa sih besaran gaji yang diminta oleh Jenderal Andika Perkasa? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019, gaji pokok seorang jenderal itu berkisar antara 5,2 juta hingga 5,9 juta rupiah. Meski gaji pokoknya nggak gede-gede amat, tapi jangan salah Bedigers, tunjangan per bulannya terbilang fantastis loh. Setiap bulan, Andika Perkasa mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 37,8 juta rupiah. So, jika di total jenderal berusia 56 tahun ini bisa mengantongi penghasilan sekitar 43 hingga 43,7 juta rupiah setiap bulannya. Lumayan juga ya Bedigers. Makanya jangan heran jika istrinya Dia Erwani pernah membuat publik heboh lantaran memakai masker dengan harga fantastis. Masker tebal dan transparan itu diketahui buatan Clean Space Technology. Masker ini mampu menyerang 99,97% partikel dengan ukuran mencapai 0,3 mikron, termasuk biohazard. Soal harga, masker ini dibanderol dengan harga 22 juta rupiah. Wow, setara satu unit motor nih Bedigers. Sayangnya nih, tak banyak informasi yang bisa diketahui soal kekayaan orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat ini. Bahkan Andika Perkasa dikabarkan belum melaporkan kekayaannya kepada KPK sejak menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Padahal sebagai pejabat publik, Andika Perkasa wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Karena KPK telah mewanti-wanti Andika Perkasa untuk segera melaporkan kekayaan. Hal itu tentu saja untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Mungkin sibuk dengan kerjaan kali ya, sampai-sampai lupa lapor harta kekayaan. Terlepas dari hal itu, Andika Perkasa adalah sosok jenderal yang peduli dengan bawahannya. Kalian mungkin masih ingat dengan Serda Aprilia Manganang. Kala itu Jenderal Andika sangat terbuka, bahkan membantu bawahannya itu untuk melakukan operasi kelainan hipospadia. Tak hanya itu, jenderal yang humble dan murah senyum ini sangat memperhatikan kesejahteraan prajuritnya. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan merenovasi puluhan rumah prajurit yang sudah tak layak huni. Wah, sebuah sikap pemimpin yang patut diteladani ya Bedigers. Siapa ini? Siap. Siapa namanya? 2011. Siap.